Oh, boleh tahu nih Teh, omset Teteh terakhir nih berapa nih? Per bulannya nih dari usaha pengadaan nih. Kalau omset sih ya alhamdulillah ya. Tahu lah namanya kalau misalkan pengadaan ini kan banyak nih partai besar ya untuk dari Kemenkes, jadi ya adalah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pinsan Hari Yusuf dalam program acara Loka Storypreneur. Nah, kali ini saya sedang berada di Kota Bandung dan sedang bersama pengusaha asal Kota Bandung bernama Teh Dewi. Apa kabar Teh Dewi? Alhamdulillah, Kang Pinsan. Aduh, gimana nih, udah lama banget nih karena ketemu nih. Teh Dewi, Teh Dewi ini bergerak usahanya bergerak di bidang pengadaan nih sekarang. Nah, setahu saya nih dulu waktu pertama kali bisa kenal sama Teh Dewi nih, yaitu bergerak di bidang catering kan. Iya benar. Nah, tapi gimana cateringnya sekarang? Masih berjalan atau enggak nih? Kalau untuk catering memang saat ini ya Hmm. agak vakum ya, Oke. makanya saya putar alih bagi Oke. setir gitu. Ya sekarang ke pengadaan. Di pengadaan. Nah, Teh, boleh diceritakan nggak sedikit gitu Teh? Kok Teteh bisa dari catering ya kan? Kok sekarang Teteh bisa bergerak di bidang pengadaan ya Teh? Mungkin gimana nih Teh awal mula terjun ke dunia pengadaan? Ya, mungkin karena kita sebagai entrepreneur sejati ya, jadi harus cari kesempatan dalam arti peluang apapun Peluang harus apapun. dicari. Betul. Nah semenjak ketemu dengan rekan, terus kita ada peluang apapun, jadi kan kita tuh termotivasi ya. Motivasi, Oh ya. ya nih, ini ada peluang nih. Hmm. Nah kalau misalkan udah berpikir seperti itu, kenapa nggak boleh? Maksudnya kenapa enggak gitu ya Oke. dijalankan? Nah dari awal saya terjun di rekan-rekan ada di tekstil. Nah sekarang tuh memang lagi naik turun ya untuk tekstil ya. Itu permintaan kayak benang, kayak kain gitu. Nah sekarang lagi boomingnya di pengadaan untuk sembako, Sembako, sama oke. ini sama lagi booming kan ya sembako sama farmasi. Oke, Iya, yang ya, seperti kesehatan. masker Nah, gitu itu. ya, APD Nah ya. itu ya, Oke. APD, masker, terus banyak lah untuk permintaan dari rekan-rekan kita ya untuk pengadaan. Nah itu untuk ininya sendiri, rekan-rekan bisnis sendiri emang dari teman-teman tetes saja, dari perorangan atau ada dari instansi atau komunitas mungkin? Semuanya peluang ada. Oke. Dari komunitas, dari pemerintahan, dari teman juga. Pokoknya apapun yang ada teman atau siapapun yang membutuhkan, ya saya pasti siap ada Ya. gitu. Nah untuk yang menariknya nih, untuk pertama kali teteh nawarin, kalau nih saya punya perusahaan pengadaan nih gitu kan. Nah, apa teteh masukin proposal satu-satu, bikin proposal, company profile atau teteh japri misalnya? Oh enggak, kebetulan karena kan mungkin konsepnya seperti ini ya. Kita misalkan ada peluang nih, kita sekarang lagi mindsetnya orang-orang tuh kebutuhan dari pengadaan tuh dari alkes atau dari apa itu kebutuhan dari Sembako. sembako gitu ya. Nah pertama kan kita browsing. Oke. Nah browsing sharing share ke teman, kalau enggak bikin status gitu. Mereka kan tahu nih bahwa kita tuh lagi bergerak di bidang itu. Punya produk itu. Iya. Gitu. Nah terus kita mereka udah ngeliat, oh iya dari kita ada nih, otomatis kan cari ke siapa ke kita ya. Nah awal-awal seperti itu. Nah setelah ada permintaan kita buktikan dengan bahwa kita tuh ada barang apa yang dibutuhkan, kita bisa supply. Nah dari situ orang ke orang, oh ya ada di kita nih. Dari situ sih awalnya. Tapi kalau untuk pemasaran sendiri sistemnya apa, sistem putus apa ada DP atau tempo mungkin pembayarannya? Gimana mekanisme ya? Hmm. Itu kalau misalkan kita di sini kan untuk partai besar pasti kan ngambilnya ke distributor besar. Oke. Nah kita ngikutin mekanisme dari distributornya sendiri. Oh, tapi nggak pernah ada takut ditipu atau teh?
Kalau selama ini memang sih sepak terjangnya apalagi di sembako ya sama Alkes memang sih sudah banyak lah yang seperti itu. Cuman di sini saya tegaskan kita juga kan cari partnershipnya juga yang benar-benar aman ya buat customer atau buat kita juga. Yang penting menjaga trust itu sih yang paling dijaga gitu. Makanya kita sebelum kita menawarkan tuh kita udah ada pegangan gitu. Nah Teh, saya juga mau nanya nih, apa Teteh berjalannya bergerak ini hanya sendiri atau ada partner misalnya kayak gitu? Ada partner. Ada partnernya juga. Ada partnernya. Jadi kan kita di sini bergeraknya sama distributor, nggak mungkin kan kalau sendiri ya. Nah itu pasti ada partner saya. Gitu. Oh ada partnernya, ada timnya gitu ya. Oke Teh, untuk kantornya sendiri nih di mana nih Teh? Kantornya Teteh nih? Kalau kantor khususnya kita ada ya di masih di rumah sih ya, maksudnya kita belum berkembang besar karena kan di sini saya nyari dalam arti peluang di bidang permintaan sembako ataupun Alkes ini kan belum terus stabil ke depannya kan. Mungkin kalau misalkan saya sudah benar-benar di levelnya sudah stay ya mungkin bisa dibuatkan yang buat kantor ya. Oke, jadi kamu terserah masih di rumah ya. Nah Teh, terakhir nih Teh, kira-kira nih suka dukanya Teteh sekarang membangun bisnis di tengah pandemi ini seperti apa nih Teh? Waduh, kalau dibilang apa ya, kalau misalkan untuk pengadaan dibilang bukannya kesempatannya, mungkin peluangnya tuh kalau misalkan kitanya pintar-pintar cari peluang memang bagus gitu. Karena memang permintaan di sembako atau Alkes ini cukup banyak ya, cukup banyak gitu. Cuman ya gitu, dukanya itu kalau misalkan kita sebagai penyedia barang itu kadang dapat bayar yang halus itu yang bikin capek. Iya beneran itu. Nah itu yang dibikin capek itu. Cuman kalau kitanya tetap semangat ya, udah semangat, tetap kita berjuang yang jangan putus harapan lah, harus bener-bener coba lagi pasti itu ada gitu. Nah itu kebukti sama saya ada goalnya gitu. Kalau boleh tahu nih Teh, omset Teteh terakhir nih berapa nih? Per bulannya nih dari usaha pengadaan nih. Kalau omset sih ya alhamdulillah ya. Tahu lah namanya kalau misalkan pengadaan ini kan banyak partai besar ya, untuk dari Kemenkes, dari ya adalah gitu ya. Adalah untuk cukup lah ya. untuk beli sebidang tanah. Teh, menarik nih ya. Tadi dari suka dukanya juga omsetnya udah lumayan. Nah Teh, barangkali nih pemirsa Lokastory juga pingin usaha seperti Teteh dan semangatnya bisa seperti Teteh nih. Kira-kira Teteh punya tips dan trik nggak Teh buat para pemirsa Lokastory? Tipsnya sih cuma satu ya, maksudnya tekad, penuh semangat, terus kita jangan putus asa. Itu yang utamanya, jangan putus asa. Apapun yang kita lakukan, usaha apapun, yang penting intinya ikhlas ya, menjalankannya itu nggak akan capek. Terus penuh semangat, jangan putus asa, itu aja. Oke, nah tipsnya sangat bagus sekali. Yang penting tetap semangat dan tidak putus asa ya Teh. Nah Teh, ini yang menariknya nih ya, tadi kan pertama tipsnya sudah buat pemirsa Lokastory. Nah kira-kira buat para pemirsa Lokastory yang pingin kerjasama nih sama Teteh, baik tadi kan di bidang pengadaannya, baik konveksi, alat kesehatan, juga sembako kan gitu kan, barangkali para penonton dan para pemirsa Lokastory ingin kerjasama dengan Teteh, baik dari segi perusahaannya atau bisnisnya, kira-kira bisa hubungi Teteh kemana nih? Boleh hubungi ke kontak saya aja, 0838 204 340. Oke, nah nanti buat para pemirsa Lokastory yang pingin kerjasama sama Teh Dewi, baik di bidang pengadaannya atau di bidang usaha apapun, mungkin bisa langsung menghubungi Teh Dewi karena Teh Dewi siap di pengadaan apapun. Yang penting selama ada peluang ya Teh. Ya gitu. Oke Teh, sebenarnya nih saya masih seru nih ngobrol sama Teteh dan juga masih
semangat sebenarnya ya, cuman karena waktu saya terbatas. Mudah-mudahan usaha Teteh semakin lancar, mudah-mudahan juga Teteh juga semakin berkah usahanya Teh. Tonton terus channel Loka Storypreneur dan jangan lupa beli produk-produk UMKM Indonesia, karena dengan membeli produk-produk UMKM Indonesia sama dengan membantu perekonomian bangsa. Para pengusaha Loka Storypreneur, saya Pinsana Yusuf dan Teh Dewi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengusaha. Salam.